Bapak Wawan, ya. Selamat siang, Bapak Wawan. Selamat siang, Mbak Siska. Dipersilahkan untuk waktunya. Sudah semangat sekali sepertinya. Ya, baik. Untuk Ya, waktu dipersilahkan, Pak Wawan. terima kasih. Izinkan saya share screen ya, Mbak. Boleh, terima kasih, Pak Wawan. Bentar. Apakah sudah muncul? Mungkin bisa di-share open view semua. Ya, Bentar ya, sedang proses. Ya, ya. terima Oke, kasih sudah terlihat. Mbak Siska dan terima Ya, kasih teman-teman PIKTI yang sudah mengundang saya secara pribadi gitu ya melalui organisasi eh, untuk coba berbagi pengalaman dari sudut pandang komunitas atau populasi kunci gitu, terkait dengan strategi pencegahan HIV pada komunitas. Sebelumnya saya akan disclaimer di awal, saya adalah bisa dipanggil Wawan. Saat ini sebagai koordinator nasional untuk OPSI, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia, di mana organisasi kami adalah organisasi jaringan pekerja seks yang ada di Indonesia. Jadi memang OPSI ini berfokus pada isu-isu pekerja seks untuk akses layanan kesehatan HIV, IMS, dan human right-nya gitu. Jadi saya rasa bisa berbagi di sini gitu dari sudut pandang kami komunitas. Dan kebetulan saya juga orang yang hidup dengan HIV dari tahun 2012. Jadi kurang lebih 12 hampir 12 tahun ya virus sudah ada di tubuh saya, virus HIV. Jadi nanti kita coba berbagi gitu sejak sampai titik saat ini bisa bicara di webinar yang diundang PIKTI dengan kondisi saya yang memang sudah ada virusnya, sehingga ini juga satu hal yang bahwa kita bisa apa ya menumpas atau coba menangkal isu-isu tentang orang yang hidup dengan HIV. Tadi sebenarnya Dokter Heru sudah cukup sangat amat jelas gitu memberikan informasi terkait dengan hoax dan fakta. Sebenarnya nggak mau mengulang, ini hanya sekedar tadi Dokter Heru sebetulnya sudah amat cukup jelas memaparkan tentang apa itu HIV, apa itu AIDS. Ini hanya sekedar apa namanya intro di awal gitu ya, bahwa eh, HIV dengan AIDS kan kadang-kadang orang selalu menyandikan HIV AIDS gitu ya. Padahal kalau kita bisa nyimak tadi, Dokter Heru udah bilang tuh jelas bahwa HIV ya dia bukan AIDS gitu. Maksudnya HIV itu tidak sama dengan AIDS. Kenapa? Tadi Dokter Heru sudah amat jelas tuh bahwa HIV itu adalah virus atau HIV itu virus. Nah, virus ini memang cukup berbahaya karena yang diserang adalah kekebalan tubuhnya manusia. Jadi apa ya, dia menghancurkan sel-sel darah putih yang kita sebut dengan CD4. Jadi memang virus inilah yang pada akhirnya membuat kondisi badan kita itu menjadi lemah gitu. Apakah dia akan menjadi AIDS? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, coba nanti kita akan sampai ke arah sana gitu ya. Kenapa HIV itu bukan AIDS? Karena memang kalau AIDS-nya sendiri adalah kondisi gangguan kesehatan atau sebetulnya kalau kami selalu bilangnya gejala kumpulan penyakit gitu. Jadi yang memang disebabkan karena itu tadi lemahnya sistem kekebalan tubuh kita, sehingga tadi dokter Edi juga bilang kalau lu nggak mau berobat itu akan banyak bakteri-bakteri, akan banyak virus-virus lain atau bahkan banyak penyakit-penyakit lain yang berkumpul tuh di tubuh kita. Nah, itulah fase-fase di mana yang tadi kalau dokter Heru bilang itu udah masuk stadium 4 yang akhirnya itu kita sebut dengan fase AIDS gitu. Jadi sebetulnya eh, harapannya gitu ya bahwa eh, ya semua orang sih tidak ingin ya terkena virus, tapi kalau memang pada akhirnya virus itu sudah sowan ke tubuh kita, udah singgah di tubuh kita, harapannya hanya sekedar virusnya saja gitu. Jadi stop sampai di virus, di titik virus sehingga tidak masuk ke ranah AIDS itu yang sebetulnya. Karena apa? Ya sebatas virus itu tadi sudah bisa dilakukan bagaimana kita melakukan pengobatan, kita juga bisa menjadi seperti
teman-teman lainnya yang memang kondisinya masih tidak ada virus gitu. Karena memang sebetulnya kalau kita giat dengan melakukan pengobatan dan sebagainya, itu nanti akan masuk di mana kita sebut U equal U. Nanti di akhir akan coba saya jelaskan. Itu sedikit intro di awal karena secara medis Dr. Heru sudah amat clear menjelaskan bahwa apa itu HIV, AIDS, dan pengobatannya. Nah, kalau tadi Dr. Heru memaparkan siapa sebenarnya sasaran yang harus dilakukan tes gitu ya. Namun memang kalau di programnya HIV itu sendiri, ya kalau kita bicara program HIV memang tidak lepas dari yang namanya donor gitu. Saat ini memang Indonesia masih ketergantungan dari donor-donor asing gitu yang membantu bagaimana untuk mencapai Indonesia tadi mengakhiri AIDS di tahun 2030. Masih ada support-support donor yang saat ini support terbesarnya itu ada dari Global Fund gitu. Nah, kelompok-kelompok mana saja sih yang disasar dari melalui program tersebut selain yang tadi sebetulnya sudah dijelaskan, namun memang di komunitas ini yang kita sebut populasi kunci ini kenapa mereka disebut populasi kunci? Karena populasi ini adalah kelompok rentan tertular virus HIV gitu. Siapa saja, yaitu tadi pekerja seks. Pekerja seks ini nggak cuman kita bicara pekerja seks perempuan, karena memang sudah ya ada, kita harus juga tidak menutup bahwa ada pekerja seks laki-laki, ada pekerja seks transgender perempuan. Jadi memang kalau kita bicara no life behind, sebetulnya program ini harus menyasar ke seluruh gender yang memang dia berprofesi sebagai pekerja seks gitu. Nah, kemudian ada laki-laki seks dengan laki-laki lainnya. Nah, kadang-kadang pemahaman ini masih dipahami oleh masyarakat bahwa dia adalah kelompok gay gitu. Padahal laki-laki seks dengan laki-laki lainnya atau kedepannya saya akan lebih sering menyebutnya LSL, lebih mudah, nggak jadi panjang. LSL ini kan resiko perilaku yang beresiko. Kalau kita bicara gay, dia orientasi seksnya. Jadi sebetulnya dia tidak ada hubungannya tuh antara gay dengan LSL. Karena yang kita sasar adalah dia kelompok beresikonya gitu. Jadi bukan orientasi seksnya. Makanya LSL itu siapa saja ya. Bukan karena orientasinya sebetulnya, karena ada kebutuhan kayak orang-orang yang di dalam penjara misalkan. Dia banyak berhubungan dengan laki-laki lainnya kan, karena memang satu kebutuhan. Karena situasi yang tidak memungkinkan dia berhubungan seks dengan perempuan. Kondisi itulah yang menimbulkan akhirnya menjadi faktor risiko. Kemudian juga ada kelompok-kelompok laki-laki yang memang karena kebutuhan ekonomi misalkan, pada akhirnya dia mencari pasangan seks yang mampu membiayai hidupnya atau memberikan, dalam quote and quote-nya adalah uang gitu, yang diberikan oleh laki-laki lainnya dengan memberikan layanan seks misalkan. Jadi sebetulnya bukan karena orientasinya LSL ini, karena memang perilaku seksualnya perilaku beresikonya dia melakukan hubungan seks dengan laki-laki lainnya. Jadi antara LSL dengan G ini tidak sama gitu ya. Kemudian ada transgender yang memang masih populer di kita, yang kita kenal transgender itu adalah transgender perempuan. Padahal juga sekarang sudah ada bahwa sudah mulai banyak teman-teman yang memberanikan diri sudah men-state dirinya adalah transgender laki-laki. Tapi saya tidak mau membahas masalah itu. Yang saya akan bahas adalah faktor perilaku resiko di kelompok populasi kunci yang kita sebut transgender. Kemudian ada pengguna nafsa suntik. Kenapa lebih di-highlight ke pengguna nafsa suntik? Karena di dalam program sebetulnya kalau kita bicara nafsa itu semuanya beresiko. Dampak dari pengguna nafsa ataupun yang kita sebut dengan stimulan itu kan akan berdampak. Berdampaknya lagi-lagi kepada penularan. Kenapa? Tidak ada kontrol sehingga perilaku seksualnya gitu ya, akhirnya melakukan hubungan seks yang beresiko di luar kesadarannya misalkan. Tapi lagi-lagi itu tetap dianggap bahwa faktor penularannya melalui seks, jadi bukan karena nafsanya. Walaupun akibat penggunaan nafsah lainnya itu berdampak pada penularan risiko, penularan HIV karena akhirnya melakukan hubungan seks yang beresiko. Tapi berbeda dengan pengguna nafsa suntik, karena memang yang difokus atau di-highlight di sini adalah teman-teman kelompok pengguna nafsa suntik ini menggunakan
jarum suntik yang berganti-ganti, maksudnya satu jarum suntik untuk bersama-sama gitu ya, tanpa bukan jarum suntik steril, sehingga itu menjadi faktor risiko penularan HIV. Jadi dilihat dari karena satu jarum rame-rame nih bahasanya gitu. Kenapa kelompok ini akhirnya di-highlight untuk masuk ke dalam populasi kunci. Nah, itu 4 populasi kunci, namun memang kalau kita bicara program HIV, kita tidak lepas dari ada satu kelompok komunitas yang kita sebut orang yang hidup dengan HIV atau sering disebut ODIF gitu. Nah, kenapa? Karena mereka juga perlu walaupun dari 4 populasi ini pada akhirnya mereka terpapar HIV, bukan berarti mereka tidak menjadi perhatian gitu. Karena apa? Kelompok ODIP ini juga harus menjadi perhatian dari negara. Bagaimana pengobatannya, bagaimana perawatannya, bagaimana support system yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok yang memang sudah terpapar HIV. Jadi itulah yang kita sebut komunitas atau populasi kunci di program HIV yang selama ini masih berfokus pada pembiayaan dari donor asing gitu. Jadi itu sedikit gambaran di luar tadi yang Dokter Heru sudah sampaikan ya, siapa saja yang boleh tes, tapi kalau saya mengerucut di populasi kunci, inilah kelompok-kelompok populasi kunci. Gitu. Kemudian, nah HIV, kalau kita bicara HIV, kadang-kadang siapa sebetulnya yang bisa terkena HIV gitu. Nah, kadang-kadang akhirnya kelompok-kelompok populasi kunci ini yang tadi saya bilang itu menjadi sasaran masyarakat gitu, bahwa oh pekerja seks dia sarang HIV, oh kelompok-kelompok gay yang tadi itu mereka kadang nggak paham LSL, tapi mereka konteksnya adalah teman-teman LGBT gitu kan, padahal itu berbeda dengan yang namanya perilaku resiko. Jadi kelompok-kelompok ini yang mereka anggap bahwa oh ini sarang penularan HIV, oh pengguna nafsa. Padahal kalau kita lihat itu adalah peluang-peluang resiko yang bisa didapatkan dari kelompok-kelompok tersebut karena memang kerentanannya. Tapi kalau siapa yang bisa tertular HIV ya in general ya yang memiliki faktor risiko gitu. Tidak melihat karena dia pekerjaannya, tidak melihat karena tidak melihat karena orientasi seksualnya gitu. Jadi sebenarnya siapapun orang, dia mau anak guru, mau anak dosen, anak haji, anak ustadz, mau insinyur dan siapapun itu, selama dia melakukan perilaku yang berisiko, yang memiliki faktor risiko. Apa sih yang memiliki faktor risiko? Sebenarnya tadi Dokter Heru sudah meng-highlight. Saya sedikit mengulangi kembali, maaf Dokter Heru. Jadi hanya untuk menguatkan kembali. Jadi yang memiliki faktor risiko adalah yaitu orang-orang yang melakukan hubungan seks tanpa kalau saya mungkin tidak sedikit setuju dengan sebut pengaman, karena kalau kita bicara HIV harus jelas gitu ya. Bahasa pengaman akan cukup luas bagi masyarakat, itu nanti konteksnya akan melebar. Jadi saya langsung aja bicara seks tanpa menggunakan kondom gitu. Jadi seks tanpa menggunakan kondom, dan atau saat ini kita sudah mengenal yang namanya PrEP nih. Indonesia mulai memasukkan satu program pencegahan yang dulunya pengobatan menjadi pencegahan. Ada yang namanya kita sebut PrEP, pre-profilaksi. Jadi pasca pajanan. Jadi apa maksudnya? Bagi teman-teman yang belum tertular HIV, dia udah bisa minum ARV yang kita sebut PrEP. Karena tapi dia hanya untuk melindungi HIV-nya saja. Jadi di mana pada situasi kondom kita sedang tidak punya posisi tawar misalkan, nah PrEP itu kita bisa melindungi langsung pada diri kita. Tapi ingat, PrEP ini hanya untuk HIV, dia tidak untuk IMS atau tidak untuk kehamilan gitu. Tapi memang fokus utama kita kalau kita bicara pencegahan harus tetap kepada kondom. Nah, siapapun orangnya, siapapun kelompoknya, apapun pekerjaannya, apabila mereka melakukan hubungan seks tanpa menggunakan kondom gitu, apalagi yang berganti-ganti pasangan gitu ya, tadi udah dijelaskan oleh Dr. Heru. Nah, itu potensi untuk dia tertular virus HIV. Kemudian jarum suntik yang tidak steril tadi tuh kelompok-kelompok pengguna jarum nafsa, atau bahkan tadi kita nggak cuma bicara pengguna nafsa saja, kadang-kadang juga kita lihat apakah ada pelayanan-pelayanan yang memang menggunakan jarum suntik misalnya. Makanya kita tidak pernah tahu tuh ada yang mau praktek dan sebagainya, karena kita tidak pernah tahu bahwa
mereka steril atau tidak gitu, karena itu sulit kita mengontrolnya gitu. Nah, jadi makanya penularan itu tidak cuma pada kelompok pengguna nafsa, tapi siapapun bisa apabila memang orang yang memberikan layanan melalui jarum suntik dan dia tidak steril, itu dia bisa juga mengenai virus tersebut gitu. Nah, yang ini nggak saya jadi highlight besar, kenapa saya terpisah sendiri, ini korban kekerasan sebetulnya yang mungkin ini agak terlewatkan. Kalau kita lihat korban kekerasan misalkan, ya ujung-ujungnya tetap karena dengan kondom ya, kayak korban perkosaan misalkan, gitu. Orang memperkosa kan pasti nggak mikir dia pakai kondom, ya kan gitu. Nah, bagaimana si korbannya kalau nggak ditindaklanjuti untuk dilakukan tes HIV gitu kan? Nah, itu potensi dia mengalami berpotensi untuk menularkan HIV. Korban kekerasan misalkan dari pasangannya misalkan ya itu tadi karena untuk mendapatkan akses informasi, untuk mendapatkan menuntut pasangannya menggunakan kondom misalnya, karena kekerasan itu terjadi, ya akhirnya itu bisa menjadikan potensi untuk menularkan HIV. Jadi sedikit saya highlight di korban kekerasan itu juga karena salah satu penyumbang angka HIV itu dari kasus kekerasan berbasis gender. Itu yang memang sedikit ini aja gitu. Emang ini nggak dilihat dari segi medis, tapi memang dari segi situasi dan banyak informasi yang pengalaman atau kasus-kasus yang terjadi itu dari korban kekerasan juga. Karena kita lihat bahwa banyak perempuan sekarang ini, perempuan ibu rumah tangga itu banyak sudah mulai terpapar HIV. Padahal dia bukan dari kelompok-kelompok rentan tadi gitu. Tapi dia baru mengetahui pada saat suaminya meninggal. Akhirnya dia baru dites. Nah, itulah jadi sebetulnya kelompok-kelompok yang memang nggak cuma kita melihat dari kerentanan tadi, tapi ada kelompok-kelompok yang memang akhirnya punya risiko karena itu tadi dia korban kekerasan karena dia tidak punya posisi tawar atau dia ada relasi kuasa gitu, sehingga ini juga menyebabkan kekerasan karena kekerasan akhirnya HIV itu menjadi menular terhadap kelompok-kelompok ini. Kemudian, nah ini sebetulnya mitos fakta tentang HIV dan AIDS tadi Dr. Heru itu sudah menjelaskan mitos-mitos sebetulnya kalau kita bicara konteks HIV-nya kan udah jelas tuh di human-nya bahwa virus itu cuma bisa hidup di tubuh manusia gitu. Jadi kadang-kadang bagi masyarakat umum suka gigit nyamuk, gigitan nyamuk itu menularkan atau bertukar-tukar makanan, alat makan, alat mandi misalkan. Nah, kalau alat makan, alat mandi sebetulnya bukan karena virus HIV-nya, harusnya sebetulnya kita lihat dari kebersihannya. Ya, maksudnya kita melihat dari sudut pandang lain sebetulnya, bukan karena virusnya gitu kan. Ya, kalau untuk proteksi kesehatan lebih baik ya nggak usah bertukar alat mandi kayak gitu kan. Nggak mungkin kita sikat gigi satu rame-rame. Itu sebetulnya bukan karena virusnya, tapi sebetulnya ada penyakit lain yang mungkin bisa tertularkan, kita nggak pernah tahu ada IMS-nya kah atau apanya gitu yang di luar HIV. Jadi sebetulnya bukan karena HIV-nya. Karena HIV-nya kita sudah jelas bahwa itu adalah yang hidup di dalam tubuh manusia. Jadi memang adanya di dalam darah atau di dalam sperma gitu atau cairan vagina. Itu. Nah, mitos-mitos lainnya lagi tadi juga dokter bilang bahwa sekarang ini kita lagi digencar dengan herbal-herbal nih. Banyak orang-orang yang menginformasikan atau menjual herbal dengan bilang bahwa minum herbal ini akhirnya virus bisa sembuh. Bahasanya gitu ya, virusnya sembuh karena herbal ini. Atau kita pernah dengar juga ini merah, buah merah di wilayah tertentu. Nah, itu sebetulnya mitos. Tapi apa kita boleh? Boleh gitu. Tapi itu bukan pengobatan, tapi untuk menambah imun kita. Maksudnya gini, ada hal yang wajib, ada yang sunat gitu. Untuk menambah kita vitamin-vitamin itu kan wajar ya gitu, untuk menambah stamina gitu. Tapi sasarannya memang bukan untuk menekan atau menyembuhkan virus, tapi untuk menambah stamina kita agar jauh lebih sehat misalkan. Tapi dia memang tidak untuk menyasar pada membunuh virusnya gitu. Karena faktanya virus itu hanya bisa disembuhkan atau ditekan melalui pengobatan yang kita sebut adalah ARV atau antiretroviral. Jadi cuman itu. Jadi hanya ARV yang bisa menekan virus, bukan herbal-herbal yang lain gitu. Nah, faktanya itu.
Jadi memang tadi selain yang udah dokter sebutkan, saya sedikit memberikan gambaran fakta-fakta tersebut. Jadi tidak semua orang kurus dia adalah HIV gitu kan. Tanpa yang faktanya siapapun orang yang beresiko tadi mempunyai perilaku beresiko, dia berpotensi ya, karena saya belum bisa bilang dia HIV, berpotensi tertular HIV. Nah, dia akan bisa diketahui HIV apabila dia harus melalui tes darahnya. Jadi melalui lab, dia harus ambil darahnya untuk dites, baru bisa diketahui dia terkena HIV atau tidak. Jadi bukan karena dia kurusnya atau apanya, kadang-kadang kan itulah akhirnya stigma-stigma itu muncul. Harus melalui faktanya adalah dia harus melalui tes pengambilan darah melalui lab, sehingga tadi alatnya dokter sudah menjelaskan dengan ada 3 alat yang memang menjadi akurat bahwa itu adalah dia positif atau negatif, yang menentukan dia positif atau negatif gitu. Kemudian nah ini sebetulnya tadi Dr. Heru sudah bilang bahwa Indonesia ini ending S di 2030 gitu ya. 95, 95, 95 itu target tadi udah dijelaskan. 95 pertama bagi orang yang merasa dia beresiko harusnya sudah melakukan tes. Bagi 95 lagi yang dia sudah terpapar HIV gitu, dia harusnya sebenarnya sudah terapi ARV. Nah, bagi 95% yang sudah terpapar sudah terapi ARV, dia harus melakukan tes viral load yang harapannya 95%-nya ini dia tersupres. Jadi virusnya sudah tertekan atau sudah tidak terdeteksi. Tapi di Indonesia ini kita baru mencapai 60% nih kurang lebih. Nanti ingetin aku lupa dok sekarang ini udah berapa persen. Aku terakhir itu baru tahunnya baru 60% gitu ya. Mungkin nanti dokter Deru bisa ralat dan cari dapat data yang lebih akurat, tapi terakhir saya baru mendapat informasinya 60%. Masih amat jauh untuk mencapai 95-95. Nah, hambatan kita itu untuk target ending age-nya itu cuma 2, stigma dan diskriminasi. Gitu. Jadi apa sih itu tadi orang takut tes HIV. Ya kan? Bagaimana dia mau tes, mengetahui statusnya karena stigmanya udah muncul tuh bahwa oh jangan-jangan lu orang nakal. Oh lu kena HIV pasti lu badung. Oh lu pasti lu ganti-ganti seks. Oh perilaku seksnya bla 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 bla. Jadi stigma itu yang bikin orang nggak mau tes. Gitu. Nah, stigma itulah yang momok sebetulnya bahwa hal-hal yang akhirnya orang malas untuk melakukan tes HIV. Gitu. Belum lagi ada diskriminasi, ada perlakuan yang berbeda bagi orang-orang yang sudah hidup dengan HIV. Nah, itu sehingga ini yang menjadi faktor utama. Dari stigma dan diskriminasi itu akan banyak muncul kasus-kasus kekerasan, pengusiran, perbedaan dan sebagainya yang pada akhirnya ini menjadi satu hambatan bagaimana target pemerintah ini bisa mengakhiri ending S di tahun 2030. Nah, harapannya ini senang banget makanya PIKTI ini melakukan webinar, harapannya ini juga tersosialisasi ke masyarakat bahwa HIV itu nggak gampang nularin. Tadi dokter Hedi itu bilang nggak gampang loh cara nularin HIV, bukan kayak kita batuk gitu kan terus langsung kena virus flu-nya gitu misalkan gitu ya. Nah, berbeda dengan virus HIV tidak semudah itu karena itu tadi ada perpindahan darah dari orang yang positif ke yang negatif melalui resiko-resiko yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Nah, bagaimana stigma dan diskriminasi ini ya sama-sama bahwa kita memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa HIV seperti apa, tidak seperti momok yang dibayangkan oleh masyarakat. Bahkan sampai saat ini aja di beberapa daerah pelosok itu orang yang hidup dengan HIV, jenazahnya atau bekas alat-alatnya itu dibakar karena dia katanya menularkan. Nah, itu kan diskriminasinya masih tinggi. Nah, kalau hal ini sudah bisa kita tekan, harapan saya positif yakin bahwa pemerintah akan bisa mengejar ini. Tapi memang situasi ini yang memang PR bersama-sama buat kita. Bagaimana stigma dan diskriminasi ini kita bisa tekan sehingga kita bisa mencapai 95, 95, 95 yang itu tadi ending ya seperti saya lah. Karena saya sudah bisa berdamai dengan diri saya. Tadi di awal saya sudah disclaimer bahwa saya orang yang hidup dengan HIV udah hampir kurang lebih 12 tahun. Saya sudah sampai saat ini terapi. Makanya sekarang penggunaannya Mbak Siska bahwa kita tidak menggunakan kata ODA. Gitu. Kita menggunakan kata ODIF. Kenapa? Terminologi ini juga mempengaruhi stigma. Gitu. Karena ODA itu melekat dengan AIDS.
gitu. Karena ODIF yang tadi saya bilang bahwa orang dengan HIV itu hanya sebatas virus, gitu. Jadi hanya virusnya aja. Nah, kalau ODA itu orang yang hidup dengan HIV AIDS. Berarti momok AIDS-nya sebetulnya yang menjadi stigma itu gitu. Dokter tadi sudah bilang kalau udah masuk AIDS itu apa aja. Nah, itu tadi udah banyak penyakit dan bahkan sulit untuk dipulihkan karena harus memulihkan penyakitnya dulu gitu. Bagaimana virusnya kita tekan kalau penyakitnya nggak disembuhkan, nah gitu kan. Jadi makanya terminologi ini kita sudah sama-sama kampanyekan atau kita coba mulai sosialisasikan dengan menggunakan kata ODIF, bukan dengan ODA gitu. Jadi ya bahasa Inggrisnya aja kita sering dengar PLHIV kan, people living with HIV, nggak ada belakangnya tuh AIDS. Di Indonesia itu ada belakangnya AIDS kan. Nah, momok itulah orang yang jadi malas atau takut untuk tes gitu. Jadi itu harapannya dengan terminologi kita menggunakan kata ODIP, ya karena memang virus tidak bisa dihindari selama kita berperilaku. Tapi AIDS yang bisa kita hindari kalau kita bisa treatment ARV tadi gitu. Jadi beda sendiri, makanya ODIF dengan ODA itu berbeda karena ODIF hanya kita punya virusnya, tapi ODA sudah ada penyakit-penyakit penyertanya itu tadi. Jadi mudah-mudahan teman-teman peserta webinar ini bisa mensosialisasikan, mengkampanyekan istilah ODIF, jadi bukan ODA lagi, ini untuk menekan stigma gitu. Iya, nah dukungannya yang dibutuhkan apa sih? Ya itu yang sebetulnya diminta Pikti nih, saya coba apa ya? Apa sih sebetulnya di masyarakat atau bagi orang yang hidup dengan HIV? Kalau kita bicara dukungan gitu ya, biasanya orang yang sudah hidup dengan HIV. Nah, ya sebetulnya support sistemnya harus dibangun gitu. Jadi siapa aja gitu. Lah, orang terdekat, pasangan, keluarga, justru malah mereka pelaku kekerasan gitu. Jadi kayak suaminya tahu, kadang-kadang egois ya, aku nggak membedakan gender, tapi fakta banyak kalau suaminya positif tapi dia tidak tes, yang ditesnya istrinya positif, suaminya tuh nggak mau dites. Harusnya kan pasangannya itu juga ikut dites. Ujung-ujungnya perceraian, kekerasan dan sebagainya gitu. Kemudian ada juga yang diusir dari keluarganya karena anaknya positif HIV. Atau ya orang-orang terdekat yang membedakan gitu ya, masih membedakan, memberikan makanannya dan sebagainya gitu karena tahu anaknya itu HIV atau dia HIV. Nah, support system ini sebetulnya dari orang terdekat yang paling penting gitu. Karena apa? Tanpa ada support dari orang terdekat, kepercayaan diri orang itu akan hilang. Akhirnya, aduh, gua ngapain ya? Akhirnya berpikirnya hal yang negatif, bahkan sampai ke arah bunuh diri, gitu ya. Jadi support system ini justru dari orang terdekat yang peran utama itu dari orang terdekat. Kemudian lingkungan itu kan ada tetangga, masyarakat dan sebagainya. Jadi stigma ini banyak dari lingkungan-lingkungan itu yang akhirnya orang udah malas tuh datang ke puskesmas. Maka banyak sebenarnya Mbak Siska, kita rumahnya di Bogor, terus ngambil obatnya di Jakarta, karena nggak mau tuh di puskesmas Bogor misalkan gitu, karena takut ketahuan sama tetangga kita kalau datang ke puskesmas, udah gitu layanan HIV atau layanan VCT gitu kan, atau layanan PDP. Kan kepo maksimal kan gitu, oh ngapain lu tiap bulan datang gitu. Nah, hal-hal itulah yang sebetulnya juga akhirnya menjadikan satu penghambat gitu. Karena memang lingkungan itu juga berperan penting terhadap hambatan-hambatan yang tadi saya sampaikan untuk ending AIDS. Jadi harapannya lingkungan juga memberikan support system yang bagus untuk teman-teman yang hidup dengan HIV. Dunia kerja, mungkin kalau Mbak Siska pernah dengar setiap akhir tahun nih Desember nih, teman-teman tuh pasti pangping WA, Mas Wawan kita mau medical check up nih, aduh gimana ya, takut ketahuan gitu, bla bla. Padahal eh, kalau kita bicara HIV itu kan konfidensial, harusnya ketenaga kerjaan pun dia sudah tidak membolehkan adanya hasil tes HIV penyerta untuk memenuhi persyaratan menjadi karyawan selama dia fit to work, selama dia fit untuk bekerja gitu. Karena tadi saya bilang dia hanya virus, bukan AIDS, karena AIDS itu adalah penyakit gitu. Jadi harusnya tidak ada diskriminasi bagi orang yang hidup dengan HIV. Nah, support system lah di dunia kerja itu juga menjadi penting sehingga orang mau untuk pada tes gitu. Karena ketakutan-ketakutan itulah akhirnya mereka nggak mau tes, takut diketahui di tempat kerjanya dan sebagainya. Apalagi
ada perusahaan-perusahaan yang meminta menyertakan hasil tes kekebalan atau tes HIV-nya. Kemudian di dunia pendidikan juga banyak kita dengar anak dengan HIV itu sering dikeluarkan atau nggak diterima. Nah, itu sebetulnya juga menjadi support system yang baik apabila dunia pendidikan juga memberikan dukungan bagi orang yang hidup dengan HIV. Maksudnya dukungannya ya selama dia fit untuk melakukan pendidikan, dia berfokus, berkonsentrasi, tidak menjadi hambatan, sebenarnya kan tidak masalah. Toh tidak menularkan juga orang duduk bersebelahan atau apapun gitu. Dokter tadi udah jelaskan. Nggak gampang nularin, nggak cuma duduk sebangku, akhirnya menular gitu. Nah, dunia pendidikan juga menjadi salah satu support system yang sangat penting. Layanan kesehatan, jangan salah Mbak Siska, di layanan kesehatan itu masih banyak kita temukan ya, terutama di daerah-daerah stigma dan diskriminasi misalkan itu masih ada gitu karena kenapa di layanan kesehatan apa ya tingkat perpindahan orangnya itu kan sangat tinggi ya. Jadi yang sudah terpapar, sudah terkapasitasi dengan informasi HIV gitu, sudah sensitif, ternyata ganti lagi yang baru. Nah, itu yang kadang-kadang akhirnya masih ada muncul stigma diskriminasi juga di layanan gitu. Nah, mungkin banyak yang harus dijadikan support system, cuman contoh-contoh ini yang pada akhirnya juga menjadi satu dampak yang amat besar untuk hambatan ending AIDS tersebut. Karena kalau kita nggak ngebangun support system ini di komponen-komponen ini, nah itulah yang tadi akan menjawab jauh untuk kita mencapai ending AIDS. Kemudian, nah, jadi apa sih yang harus ditingkatkan gitu ya? Prevention, kalau kita bicara prevention, pencegahannya itu tadi KIE-nya, apakah dia harus terlalu update? Tadi dokter bilang juga bahwa kalau kita bicara HIV ini harus update gitu ya, karena jangan sampai informasi-informasi lama ini masih ada. Jadi akhirnya banyak orang berpikiran lama, padahal KIE ini menjadi peran penting untuk alat pencegahan ya, informasi penting gitu. Kemudian kondom, bagaimana ketersediaan kondom ini juga khususnya di layanan atau yang disupport oleh pemerintah saat ini karena tidak semua orang bukannya tidak mampu kadang-kadang membeli kondom di gerai-gerai itu ya stigma orang tinggi masih dengan kondom gitu. Bahkan kondom sendiri masih jadi alat bukti untuk indikasi praktek prostitusi gitu. Jadi kalau bukannya mereka nggak mampu padahal gitu, tapi karena stigmanya tinggi jadi orang malu beli kondom gitu kan. Nah, makanya harus disupport oleh pemerintah yang saat ini ada melalui layanan, melalui LSM dibagikan gitu. Jadi kondom ini juga bagaimana ketersediaannya juga harus dijaga. Kita ada PrEP yang tadi saya bilang. Jadi selain kondom ada PrEP juga buat teman-teman kelompok risiko tinggi yang mempunyai high risk dalam hubungan seksualnya gitu. Kemudian bagaimana jarum suntik yang steril juga saat ini juga hampir las ini sudah tidak ada tuh, hampir di beberapa daerah sudah tidak ada layanan las gitu. Jadi ini juga harusnya dikuatkan kembali gitu kalau kita bicara prevention. Karena lagi-lagi baik las maupun kondom kalau didapati oleh aparat penegak hukum ini menjadi alat bukti bahwa praktek narkotika, praktek prostitusi gitu. Jadi masih jadi momok nih beberapa beberapa prevention. Jadi makanya pemerintah melalui layanan kesehatan ini itu harusnya juga menyediakan secara optimal agar pencegahan 95 pertama itu dari kalau pencegahannya sudah baik pasti kita akan mencapai angka yang baik gitu. Kemudian pengobatan. Tahun 2012 saya terinfeksi HIV itu sulit. WHO masih menekankan lu baru bisa minum ARV kalau CD4 lu rendah. Jadi di bawah 350. Jadi kalau lu sehat-sehat aja lu nggak dapat ARV gitu. Jadi cuma dapat profilaksis. Dulu kita sebutnya apa ya? Aku lupa namanya. Kita cuma dapat profilaksis untuk memagari bahwa kita tidak akan kena bakteri atau penyakit lain, tapi tidak untuk menekan virus. Akhirnya saya coba untuk bagaimana nih gue udah setahun masa gue minum profilaksis terus gitu ya. Masa sih gue mesti ngedrop dulu baru dapat ARV gitu. Akhirnya saya coba untuk
melakukan aktivitas tinggi, nggak sarapan, kemudian saya tes CD4 dan hasilnya 0. Hasilnya rendah di bawah 350 baru dapat AFP. Karena CD4 kan dia fluktuatif, dia turun kalau misalkan kondisi kita lagi nggak bagus atau lagi capek atau lagi stres tinggi dan sebagainya, mempengaruhi CD4 gitu. Berbeda dengan viral load. Jadi harus punya strategi tuh biar kita dapat ARP. Nah, setelah itu baru dapat ARP, tenang. Makanya sekarang itu teman-teman sudah enak sebenarnya pakai tes and treat gitu. Tes and treat, begitu tes langsung dapat obat. Nah, itu yang harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin tentang pengobatan. Nah, yang harus ditingkatkan adalah saat ini kan pengobat itu masih disupport pemerintah melalui APBN dan pendanaan Global Fund. Nah, yang harus kita perhatikan jangan sampai ada kekosongan lagi tentang ARV ini gitu. Jadi memang ARV ini masih disediakan oleh pemerintah secara gratis bagi teman-teman ODIF gitu melalui layanan-layanan yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Makanya jangan malu, dari tadi dokter jelajah tuh kalau kita beli sendiri bisa tapi harganya mahal seumur hidup loh. Sekaya apa kamu bisa beli obat yang mahal setiap bulannya selama seumur hidup gitu kan. Nah, kenapa kalau ada fasilitas yang memang sudah disediakan oleh pemerintah nggak dimanfaatkan gitu. Nah, tapi itu tadi karena faktor-faktor tadi, stigmanya masih tinggi dan sebagainya, orang jadi enggan. Jadi pengobatan itu menjadi penting karena apa? Dari pengobatan kita akan melihat jumlah virus kita sudah tertekan atau belum melalui tes viral load, bahwa hasil viral load tersebut apabila pengobatannya berhasil akan terlihat tuh, ketahuan bohong-bohongnya, ketahuan bolong-bolongnya gitu. Jadi nggak bisa dibohongin begitu tes viral load, kalau misalkan masih banyak, udah bertahun-tahun minum obat tapi masih banyak aja, berarti kan menjadi monitoring bagi layanan gitu kan. Jadi harapannya 6 bulan atau 1 tahun itu sudah mulai treatment, itu harapannya viral load-nya undetectable atau virusnya sudah tersupres. Nah, kalau sudah itu kita mengkampanyekan lagi nih istilahnya U equal U. Undetectable sama dengan tidak menularkan. Nah, itu kan sebetulnya berita baik gitu kan, bahwa virusnya sudah lemah, dia tidak punya daya upaya untuk menularkan ke orang lain. Tapi proses itu juga perlu perjuangan bagi teman-teman. Konsistensi obatnya itu harus dijaga dan sebagainya. Jadi monitoring pengobatannya juga harus diperhatikan di teman-teman yang sedang treatment ARV. Dijaga juga jangan sampai ada kekosongan dari pemerintah, karena itu juga akan berdampak pada kepatuhan minum obat apabila memang stok obatnya mengalami kekosongan atau penukaran regimen gitu kan. Nah, itu kan juga akan mempengaruhi proses pengobatan tersebut. Jadi memang ini harus diperhatikan bagaimana jangan sampai terjadi kekosongan. Nah, perawatannya, jadi betul kita nggak cuma sekedar udah tes dapat obat nih aman terus udah U equal U. Nah, yang harus dilihat adalah psikososial, terutama mental health-nya. Nah, ini yang kadang-kadang karena program sekarang tes and treat, kadang-kadang tidak dilihat dari kesiapan si orang dengan HIV gitu. Jadi wajib paksa nih kita harus minum ARV, tapi tidak disupport dengan layanan psikososial dan layanan mental health-nya. Bagaimana kesiapan dia dilihat, bagaimana kita saya aja gitu baru tahu saya tes HIV, saya positif, ya nggak semua orang kayak saya tahu, karena saya tahu saya basicnya pekerja seks sehingga saya tahu saya beresiko gitu. Tidak semua orang itu bisa terima dengan situasi itu. Pemulihan mentalnya pada saat dia tahu dia statusnya HIV itu kan juga harus di ini, apalagi terus waktu dikasih obat yang obatnya harus setiap hari seumur hidup, itu kan harus ada persiapan mental kan. Nah, itulah sebetulnya perawatannya menjadi penting gitu. Terus bagaimana psikososialnya, dukungan-dukungan lingkungannya itu juga harus dilihat, jangan sampai ini juga menjadi satu penghambat untuk orang mau minum obat. Karena menjadi penting kalau kita bicara mental health itu kan semua orang pasti mengalami gitu ya. Nah, itu bagaimana supportnya di dalam perawatan itu harus diperhatikan. Nah, ini yang memang kalau kita bicara layanan, ya 3 poin ini masih harus, bukannya nggak bagus, sudah ada, tapi memang harus lebih ditingkatkan lagi agar tadi kita bisa menjawab ending at 2030 gitu. Itu sih kayaknya
Terima kasih. Terima kasih Mbak, Siska, Terima